Teman-teman tahu nggak sih kalau remaja sehat itu diantaranya bebas anemia dan kek? Sebelum lanjut, perkenalkan saya Pipit Ratnasari, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Kuningan. Saya seorang sarjana kesehatan masyarakat dan sekarang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Lalu kenapa sih anemia dan kek itu penting untuk dibahas? Penting sekali loh, karena menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesdas, ada peningkatan prevalensi anemia dari tahun 2007, 2013, dan 2018. Jika dilihat dari grafik, angkanya selalu naik ya. Lalu bagaimana dengan prevalensi kek remaja? Nah, menurut data Kemenkes, ada peningkatan prevalensi anemia remaja tahun 2013 dan 2020. Tapi apa sih anemia dan kek itu? Kalau anemia sudah sering dengar, cuman kalau kek kayaknya masih asing. Nah, anemia adalah keadaan di mana konsentrasi hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari seharusnya. Fungsi Hb itu adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana seorang remaja putri dikatakan anemia? Jika kadar Hb-nya kurang dari 12 mg per desiliter. Nah, kita bahas kek ya. Kek itu apa sih? Kek itu yaitu keadaan malnutrisi atau kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, bagaimana cara mengukur kek? Yaitu dengan mengukur lingkar lengan atas atau lila. Seorang remaja putri dikatakan kek jika lilanya kurang dari 23,5 cm. Nah, bagaimana gejala anemia? Ada banyak gejalanya. Yang pertama, 5L. Lelah, letih, lesu, lemah, lunglai. Sering pusing, mata berkunang, nyeri dada, detak jantung tidak beraturan, perubahan suasana hati, misalnya nih, jadi sering marah. Lalu ada juga gejala yang bisa dilihat secara fisik, misalnya pucat pada bibir, kuku, gusi, mata, dan telapak tangan. Selain itu, gejala yang lain misalnya tangan dan kaki dingin atau mati rasa. Dan bagi para remaja putri, sulit berkonsentrasi juga merupakan gejala anemia loh. Mengapa sih remaja putri rentan anemia? Ada banyak sekali faktornya, misalnya kekurangan zat besi dan zat gizi lainnya, misalnya vitamin A, C, dan asam folat. Kemudian diet yang berlebihan, menstruasi, penyakit kronis, penyakit infeksi seperti cacingan, malaria, dan TBC, kelainan darah genetik, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Itu merupakan faktor-faktor penyebab anemia. Jadi ada banyak ya faktornya. Hanya saja memang faktor utamanya biasanya disebabkan karena kekurangan zat besi. Lalu bagaimana dengan gejala kek? Apa saja gejala kek? Gejala kek diantaranya seperti yang tadi disebutkan, yaitu badan kurus, lila kurang dari 23,5 cm, badan lemah, wajah pucat, rasa lelah yang berkepanjangan, dan konsentrasi dan daya ingat menurun. Lalu penyebabnya apa? Penyebabnya diantaranya kurangnya asupan gizi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang baik dan pengaruh psikososial seperti memperhatikan penampilan dan takut terlihat gemuk. Nah, teman-teman, ternyata gejala dan penyebab anemia itu mirip ya. Ya, betul mirip karena memang anemia dan kek itu saling berhubungan. Anemia bisa menyebabkan kek dan kek juga bisa menyebabkan anemia. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari anemia dan kek?
Dampaknya terdiri dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek misalnya menurunkan konsentrasi belajar, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi. Hal tersebut menyebabkan seorang remaja putri mengalami penurunan prestasi di sekolah. Sedangkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan misalnya seorang remaja putri akan mengalami kehamilan di masa depan. Nah, jika pada saat remaja dia anemia dan kek dan terbawa sampai hamil, maka akan meningkatkan risiko perdarahan pada saat hamil dan bersalin, sehingga meningkatkan risiko kematian ibu. Dan dampak bagi bayi diantaranya adalah menghambat pertumbuhan bayi, sehingga meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan BBLR atau berat bayi lahir rendah. Risiko sakit meningkat, risiko meninggal meningkat, dan risiko stunting pun meningkat. Lalu bagaimana cara mencegah anemia dan kek? Caranya yaitu dengan mempraktekkan pola gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur, mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai aturan, dan menjaga kebersihan. Penuhi asupan gizi remaja putri. Sekali makan, isi piringku harus terdiri dari lauk, buah, sayuran, dan makanan pokok. Selain itu, tambahlah makanan kaya akan zat besi, misalnya hati sapi, daging merah, sayuran hijau, kacang-kacangan, telur, tempe tahu, makanan laut, ikan, jeruk, dan kentang. Ayo konsumsi TTD secara teratur. TTD atau tablet tambah darah penting sekali untuk memenuhi kecukupan zat besi. Jangan lupa makan gizi seimbang sebelum minum TTD. Minum TTD dengan air putih atau jus, dan konsumsi sumber vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Tapi jangan minum TTD dengan teh ya, atau kopi dan susu, karena akan menghambat penyerapan zat besi. Teman-teman jangan khawatir bila perih di ulu hati, mual, tinja berwarna kehitaman, karena kondisi tersebut akan berkurang karena tubuh menyesuaikan. Untuk mengurangi gejala, jangan minum TTD dengan perut kosong ya. Bagaimana sih mendapatkan TTD? Saat ini siswi mendapat TTD dari sekolah, diminum 1 minggu sekali. Bila tidak ada, hubungi petugas puskesmas atau bisa dibeli di apotek. Jangan lupa ya, laporkan di aplikasi Ceria atau di buku rapor kesehatan. Ayo, cegah anemia dan kek. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran teman-teman.